Halo Bukania, selamat Halo siang. Ibu Tari, selamat siang. Iya, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Ibu Tari sehat? Alhamdulillah. Gimana, saya mengganggu tidak hari ini? Tidak. Oh iya, tidak mengganggu ya? Tidak. Iya, jadi gini Bukania, seperti yang sudah saya informasikan kemarin bahwa kita akan melakukan supervisi akademik ya, di mana supervisi akademik itu ada 3 tahap. Yang pertama itu praobservasi, observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Jadi untuk yang tahap sekarang kita akan melakukan praobservasi. Jadi untuk tahap praobservasi ini bertujuan untuk ibaratnya persiapan Bukania besok pada saat observasinya, bagaimana persiapannya begitu. Langsung saja ya Bu ya. Oke, siap, silakan. Oke, jadi Bukania mengampu mapel apa? Untuk saat ini saya mengampu ke mapel sejarah dan sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Oh, mengampu kelas berapa saja Ibu-ibu? Kelas 10, 11 dan 12. Kelas 10, Iya, 11 dan 12. 12 IPA IPS. 12-nya IPS. Oh, 12 IPS saja. Oh iya. Untuk kegiatan observasi besok itu memilih kelas berapa? Saya memilih kelas 10 12 Ya. 11 IPS. 11 IPS. Ya. Oh, 11 IPS 11 ya. IPS. Jadi untuk observasi besok, Ibu akan memilih kelas 11 IPS. Ya, karena kebetulan ada jam pelajarannya besok, jadi saya memilih kelas 11 IPS. Oh, baik kalau gitu. Kemudian persiapan untuk observasi besok sudah Ibu siapkan? Saat ini saya sudah menyiapkan RPP-nya, RPP, ya, terus berbagai media pembelajarannya juga sudah saya siapkan. Oh, berbagai media pembelajaran. Oh, berarti Ibu membuat tidak hanya satu ya? Iya, tidak hanya satu tidak media hanya. pembelajaran. Oh, baik kalau begitu. Nah, untuk tujuan dari pembelajarannya itu apa saja itu? Tujuan pembelajarannya kebetulan besok akan masuk kepada materi terkait dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Eropa dan pengaruhnya bagi Indonesia. Oh, jadi tujuan pembelajarannya ya supaya mereka pertama untuk mengetahui apa saja peristiwa tersebut dan apa saja pengaruhnya. Yang kedua, mereka dapat menjelaskan peristiwa tersebut dan apa saja pengaruhnya bagi Indonesia. Oh, baik. Jadi kalau itu dari tujuan ini yang Ibu harapkan untuk siswa sendiri apa ini? Oke, baik. Yang saya harapkan ya jelas yang pertama siswa itu dapat mengetahui serta menjelaskan peristiwa-peristiwa tersebut serta mengetahui perannya atau pentingnya peristiwa tersebut bagi Indonesia. Oh, terus strategi yang dipakai apa nih untuk pembelajaran besok? Besok saya akan menjelaskan secara umum tentang peristiwa tersebut, terus akan saya bentuk mereka dalam kelompok. Oh, dalam Dalam kelompok. kelompok, ya. Kelompok yang bagaimana bisa diceritakan? Jadi sebelum penjelasan saya akan melakukan tes. Tes Ya, apa? tes ini akan menunjukkan gaya belajar mereka seperti apa. Oh, jadi Ibu besok mau tes dulu gaya Ya, belajar ya? tes gaya belajar iya, dulu. terus? Apa mereka masuk audiovisual atau kinestetik dan sebagainya. Nah, ketika mereka sudah memilih berdasarkan tes tersebut, nah kelompoknya akan dibentuk berdasarkan hasil dari tes tersebut dan gaya belajar. Oh ya, ada audio, kinestetik dan visual. Oh, jadi Ibu di sini mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, tepat sekali ya. Iya, Saya memang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Memang itu tepat sekali ya bukan ya, karena dengan begitu kita itu istilahnya bisa memberikan kebutuhan anak seperti benar apa. sekali. Kemudian Ibu Kania kira-kira ada kendala tidak selama pembuatan media atau perencanaan ini untuk besok? Ada sedikit Bu Tari. Yang pertama untuk medianya itu kan membutuhkan bahan-bahan Bu Tari. Nah, kalau di sini saya kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut untuk apalagi membuat puzzle. Jadi saya harus menunggu teman-teman guru yang dari Ruteng untuk membeli kebutuhan saya. Oh, jadi harus nitip. Oh, harus nitip ya. Malum kita di kampung ya. Iya. Enggak apa-apa Ibu. Jadi untuk solusinya Ibu harus menunggu dulu teman yang harus menunggu ke kota dulu. gitu ya Bu ya. Oh iya, semangat ya Bu ya. Iya. Baik. Ada penilaian apa nanti? Untuk penilaiannya karena mereka masuk dalam kelompok, ada penilaian sikap, penilaian diskusi, dan nanti terakhir ada penilaian hasil diskusi. Oh, berarti jadi setelah kesimpulan. Gitu. Berarti intinya nanti ada penilaian sikapnya, kognitifnya, gitu, psikomotorik gitu ya. Ya. Baik.
Kalau untuk penilaian saat diskusi yang dinilai apa saja kira-kira besok, Bu? Untuk saat diskusi yang dinilai ada kerjasamanya dari sikapnya, kerjasama, terus tanggung jawab dari setiap anak dalam mengerjakan tugas yang saya berikan seperti itu. Baik. Kemudian kalau untuk pengetahuannya bagaimana Ibu? Pengetahuannya nanti akan saya nilai berdasarkan hasil presentasi mereka. Oh, berarti besok juga anak-anak disuruh presentasi? Akan disuruh presentasi. Oh, maksudnya setelah diskusi presentasi. Ada presentasinya. Di situ juga ada penilaiannya. Iya, ada penilaian. Oh, iya, baik. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya lakukan hari ini. Semoga besok bisa bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Siap, ya Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Kita ketemu lagi besok saat observasi ya Bu ya. Siap. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Tari. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia dan pengaruhnya bagi Indonesia. Jadi peristiwa ini terjadi di belahan dunia lain, tepatnya di benua Eropa. Tetapi kita akan melihat bagaimana peristiwa yang terjadi di Eropa itu berpengaruh terhadap benua Asia, khususnya negara kita, negara Indonesia. Selamat siang bukan ya? Selamat siang Ibu Tari. Gimana ngos-ngosan ini tampaknya ya? Setelah mengajar 3 jam. Gimana perasaannya? Wow. Lelah, terus lapar, apalagi letih, lesu. Gimana deg-degan nggak waktu saya di jalan? Iya, deg-degan. Aduh, saya jadi merasa nggak enak. Sempat kehilangan konsentrasi. Setelah ini, aduh bahaya ini. Pokoknya kalau nanti kedepannya saya melakukan observasi, anggap saja saya itu murid juga tidak apa-apa. kursi. Baik Ibu, jadi setelah kegiatan observasi ini tadi, kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya. Jadi tadi saya sudah mengamati Ibu mengajar dari awal sampai akhir dan bisa dikatakan berjalan lancar Ibu ya. Ya, dalam kegiatan pasca observasi ini kira-kira apa nih yang Ibu inginkan ini dari percakapan sekarang ini nih? Sekarang ini saya lebih ingin refleksi. Merefleksikan diri. Apa bukan kelebihan ya, apa yang sudah saya capai dari pembelajaran tadi, terus apa saja halangan atau kendala dari yang dihadapi oleh saya maupun oleh anak-anak. Mungkin bisa diceritakan kira-kira apa sih yang sudah baik dari pembelajaran Ibu tadi? Yang sudah saya rasa berjalan dengan lancar adalah pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan RPP saya. Oh, sudah ya. Sesuai ya. Sudah sesuai. Kemarin saya katakan bahwa akan melakukan tes gaya belajar, memberikan media, terus akan ada diskusi dan presentasi. Itu semua sudah berjalan sesuai dengan RPP saya. Oh, baik. Jadi semuanya sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan RPP. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hasil dari observasi saya, tapi jangan dianggap sebagai wah ini kita sudah menilai ini saya pas nilainya jelek. Tidak, ini semua untuk kebaikan Ibu. Kita merefleksikan bersama ya. Tadi sudah ada beberapa catatan ini Ibu yang saya catat, di mana tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Ibu juga sudah melakukan apersepsi ya. Jadi anak-anak tidak langsung diberi materi seperti itu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan tes gaya belajar. Saya tadi lihat juga di mana anak-anak merasa antusias. Saya ternyata itu gaya belajarnya itu kinestetik, kemudian ada yang audio. Gitu. Kemudian setelah itu Ibu juga sudah membuat diskusi, anak-anak dibagi sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke, mereka juga sudah presentasi. Ibu juga bersama-sama siswa sudah
membuat kesimpulan. Ya. Nah, setelah itu saya amati juga tadi ibu sudah keliling juga waktu peserta didik sedang diskusi itu ibu sudah mengamati peserta didik. Hanya saja saat tadi lihat masih ada sedikit gangguan, atau menurut ibu bagaimana? Ya, saya juga merasa seperti itu. Mungkin karena sudah jam terakhir, anak-anak sudah mulai lapar dan kehilangan fokus, sehingga tadi ada beberapa peserta didik yang ya seperti yang Ibu Tari amati juga tadi, bahwa mereka kurang fokus terhadap pembelajaran tadi. Kira-kira kalau untuk ibu sendiri itu untuk mengatasi hal itu tuh apa, Bu? Karena kita kan tahu tadi kita sudah mengajar ibu mengajar jam terakhir 3 jam lagi, anak-anak pasti sudah ngantuk juga. Iya, apa ya? Kemarin beberapa waktu yang lalu waktu teman-teman CGP sebelumnya itu saya pernah diajak oleh salah satu guru, Pak Rudi, untuk mengamati kelas yang beliau ajarkan. Jadi di situ saya melihat beliau menerapkan teknik kesadaran penuh. Teknik kesadaran penuh. Teknik kesadaran penuh yang tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa Pak Adin, Pak Rudi, mungkin Ibu Tari juga sudah melakukan teknik itu. Bisa diceritakan ketika Pak Rudi menerapkan teknik kesadaran penuh itu seperti apa? Jadi ketika waktu itu anak-anak sedang jam-jam siang seperti ini juga, Bu, sudah mulai hilang konsentrasi karena lapar dan sebagainya. Pak Rudi juga sebagai manusia biasa merasa lelah mengajar dari pagi sampai siang. Tiba-tiba saya dengar beliau bilang stop, seperti itu. Saya kan juga di belakang, kenapa ini, ada apa? Terus kata Pak Rudi, sekarang tenang, tarik nafas, hembuskan, seperti itu. Jadi saya melihat bahwa anak-anak juga akhirnya tertarik seperti itu, bahwa mereka juga diberi kesempatan untuk seperti itulah, melepaskan penat sejenak, sehingga mengembalikan konsentrasi mereka untuk mengikuti pembelajaran. Jadi intinya untuk mengatasi masalah tersebut, ibu akan menerapkan teknik stop kesadaran penuh gitu ya. Baik. Jadi tadi kita saya sudah melakukan observasi. Nah, sekarang kira-kira untuk kedepannya nih, Bu, ibu mau yang dikembangkan ibu itu apa kira-kira? Untuk kedepannya, karena selama ini kita sebagai guru harus punya kemampuan sosial, kompetensi sosial. Karena di sini yang bersekolah di sini banyak anak-anaknya. Saya juga di sini tinggal bersama salah satu murid. Nah, di sini yang ingin saya kembangkan itu kompetensi sosial, di mana saya harus meningkatkan kemampuan saya secara lebih objektif. Jadi ibu intinya walaupun misalnya ada banyak teman guru, mungkin di luar juga ada anak-anak yang dekat dengan saya. Jadi saya harus lebih meningkatkan kemampuan saya secara objektif. Dimana saya tidak boleh membeda-bedakan mereka. Mereka ini di sekolah murid saya, di luar boleh mereka menganggap saya sebagai kakak, tapi itu tidak harus mempengaruhi saya dalam memberikan penilaian terhadap mereka. Seperti itu. Jadi intinya untuk kedepannya yang ingin untuk pengembangan diri, salah satunya itu tadi teknik stop ya. Kemudian ibu ingin mengembangkan kompetensi sosialnya gitu ya, biar ibu lebih objektif, tidak diskriminatif gitu ya. Oke, baik, seperti itu saja ibu. Terima kasih sekali, ibu sudah mengajar dengan baik. Oh ya, ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira tadi itu dari skala kan ibu mungkin berikan ke sampai 9. Kira-kira tadi sudah sampai 8,9. 8,9. Oh ya, 0,nya ya, karena masih banyak ada beberapa anak yang kurang konsentrasi. Berarti sudah bagus ya ibu ya, ditingkatkan lagi. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama.